Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Lia Melati Nasution. Di sini saya akan memberitahu tentang kelebihan dan kelemahan 5 teori Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Kelebihannya yaitu di Indonesia terdapat banyak prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada masa itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kelemahannya, pada tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang untuk menyeberang lautan. Dan yang kedua, teori kesatria. Kelebihannya, kaum kesatria menunjukkan rasa semangat berpetualang ke seluruh dunia. Kelemahannya yaitu kaum kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dan tidak adanya bukti peninggalan. Yang ketiga, teori Waisa. Ada banyak sumber daya alam atau SDA di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang. Kelemahannya yaitu para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang keempat, ada teori Sudra. Kelebihannya, semua orang yang masuk ke dalam kasta Sudra itu pasti ingin memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Salah satu caranya yaitu dengan pergi atau pindah ke daerah lain dan wilayah lain ataupun negara lain. Nah, mereka pergi ke wilayah Nusantara. Setelah mereka sampai dan mereka menetap dan mulai menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kelemahannya, para Sudra itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan umumnya mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan karena tidak memperoleh pendidikan. Kemungkinan mereka menyebarkan agama dan kebudayaan itu kecil kebenarannya. Yang kelima, ada teori arus balik di Indonesia. Kemungkinan para bangsawan dari Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha dan kebudayaannya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia ya dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha. Kelemahannya yaitu kemungkinan para bangsawan yang di Indonesia yang pergi ke India untuk belajar dan ingin menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sangat sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih sangat pasif. Dan sekarang saya akan memberitahu pendapat saya. Menurut saya yang menarik adalah teori Sudra. Karena pada teori Sudra itu semua orang yang masuk ke dalam teori itu ke dalam kasta Sudra itu pasti ingin memperbaiki kehidupannya menjadi yang lebih baik. Dan pasti dengan caranya mereka itu pindah atau pergi ke daerah dan negara lain atau wilayah lain. Setelah itu mereka juga menyebarkan agama Hindu-Buddha. Tetapi sayangnya mereka itu tidak menguasai bahasa ini, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan karena tidak memperoleh pendidikan. Oke, sekian dari menurut saya, pendapat saya, dan sekian dari 5 teori yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.